Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah pengelolaan limbah industri kita akan sama-sama belajar tentang tinjauan regulasi pengelolaan limbah industri serta penerapan sanksi bagi industri. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini yaitu 1. Pengertian umum tentang regulasi. 2. Tinjauan dan penjelasan tentang regulasi. 3. Penerapan sanksi bagi industri. Baik teman-teman, sebelum masuk pada pembahasan, seperti biasa kami akan mengenalkan tim dosen dalam mata kuliah ini. Adapun sebagai penanggung jawab yaitu Ibu Andi Wahyuni, SKM, MKes, dan sebagai pengampuh dalam mata kuliah ini yaitu Ibnul Al-Jauzi Amri, SKM, MM. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan mengenai tinjauan umum regulasi pengelolaan limbah industri beserta sanksi bagi industri. Untuk topik bahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian regulasi. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas bersama-sama. Regulasi adalah tindakan atau proses pemerintah atau badan pengawas untuk memastikan bahwa aktivitas di dalam suatu sektor atau industri dilakukan dengan cara yang memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan etika yang ditetapkan. Regulasi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang tidak perlu dan mempromosikan kesejahteraan umum. Regulasi dapat mengatur segala hal, mulai dari kualitas produk dan layanan, praktik bisnis, keamanan produk, kesehatan dan keselamatan pekerja, hingga lingkungan dan peraturan pajak. Tujuan dari regulasi adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu sektor atau industri bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Regulasi biasanya dikeluarkan oleh pemerintah atau badan pengawas yang memiliki otoritas untuk mengawasi sektor atau industri tertentu. Regulasi dapat berupa undang-undang, peraturan, atau standar yang ditetapkan oleh badan pengawas. Pelanggaran regulasi dapat mengakibatkan sanksi yang berat, termasuk denda, tuntutan hukum, dan bahkan penutupan bisnis. Baik teman-teman, kita sudah sedikit membahas tentang pengertian regulasi. Sekarang mari kita sedikit membahas tentang tinjauan umum regulasi pengelolaan limbah industri. Pengelolaan limbah industri merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, ada beberapa regulasi yang mengatur pengelolaan limbah industri yang harus dipatuhi oleh para pengusaha dan industri. Di Indonesia, regulasi yang mengatur pengelolaan limbah industri terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang pengelolaan limbah secara umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang wajib untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mempergunakan, dan atau membuang limbah B3 wajib untuk memenuhi persyaratan tertentu. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P74 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian izin usaha pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang mengatur tentang izin pengelolaan limbah B3. Izin pengelolaan limbah B3 diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan aman dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P101 Tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang mengatur tentang tata cara pengelolaan limbah B3. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib untuk mengelola limbah B3 secara tepat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain regulasi di atas, terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan limbah industri seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan tambang dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2019 tentang pengangkutan barang berbahaya.
Para pengusaha dan industri wajib mematuhi semua regulasi yang telah ditetapkan untuk memastikan pengelolaan limbah industri dilakukan dengan aman dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini akan membantu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari dampak negatif akibat limbah industri. Setelah kita meninjau beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan limbah industri, kita mencoba meninjau dari aspek sanksi yang akan diberikan kepada industri ketika melakukan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan tidak terlaksananya pengelolaan limbah dengan baik dan benar. Baik teman-teman, langsung saja akan kami jelaskan secara singkat terkait dengan sanksi yang diberikan. Sanksi yang dapat diberikan kepada industri yang tidak mengelola limbah dengan baik terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada industri yang tidak mematuhi regulasi pengelolaan limbah. 1. Sanksi administratif, yaitu sanksi yang diberikan oleh pemerintah berupa teguran tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, denda, atau penutupan sementara atau permanen. 2. Sanksi pidana, yaitu sanksi yang diberikan oleh pengadilan melalui proses peradilan pidana. Pelanggaran terhadap regulasi pengelolaan limbah yang dapat dikenai sanksi pidana termasuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, membuang limbah B3 ke lingkungan yang dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. 3. Ganti rugi, yaitu sanksi yang diberikan kepada industri yang tidak mematuhi regulasi pengelolaan limbah dan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup atau kesehatan manusia. Industri tersebut dapat diminta untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan kondisi lingkungan hidup ke kondisi semula. Sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa industri mematuhi regulasi pengelolaan limbah dan mengelola limbah dengan baik. Dengan memberikan sanksi, diharapkan dapat mendorong para pengusaha dan industri untuk lebih memperhatikan pengelolaan limbah dan lingkungan hidup dalam kegiatan produksi mereka. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan dalam mata kuliah pengelolaan limbah industri yang membahas tentang tinjauan regulasi dan sanksi bagi industri. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.